Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Umi? Alhamdulillah juga baik. Bu Yulia, sesuai dengan kesepakatan kita yang sudah kita sepakati untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita melakukan sesi observasi kelas. Ada beberapa hal yang Umi akan coba obrolkan dan tanya-tanya dulu nih tentang nanti observasi di minggu depan. Ya, Bagaimana Bu Yulia, setuju atau enggak? Iya, silakan Umi. Enggak keberatan kan? Tidak dong. Alhamdulillah. Ya, mungkin yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran nanti nih. Bu Yulia mau mengajarkan apa kepada anak-anak tujuan pembelajarannya? Kebetulan untuk di kelas 8 tujuan yang akan disampaikan itu yang pertama siswa dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia. Dan yang kedua, melalui diskusi dan video pembelajaran, siswa dapat membuat alat peraga sistem mekanisme dari sistem peredaran darah manusia. Gitu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya di kelas 8 ya Bu Yulia tentang sistem peredaran darah. Ya, baik itu murid akan mencoba mengamati ya bagaimana sistem peredaran darah dengan membuat alat peraga untuk menjelaskan mekanisme sistem peredaran darah manusia. Wah, bagus sekali nih, menarik ya peredaran darah ini. Yang keduanya, apa area pengembangan yang hendak Bu Yulia capai di observasi nanti? Misalnya pengembangan diri seperti apa yang Bu Yulia ingin Umi amati sehingga nanti Umi akan memfokuskan pengamatan kepada pengembangan tersebut. Mungkin kan selama ini pembelajaran kita terkadang selalu berbasis terhadap guru ya. Tetapi untuk kali ini apalagi di Kurmer ya, kita harus pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi mungkin untuk yang nanti akan diajarkan kepada siswa itu adalah berfokus pada pengembangan diri yang pembelajarannya itu berpusat kepada peserta didik seperti itu. Jadi Bu Yulia ingin Umi untuk mengamati bagaimana Bu Yulia dalam pembelajarannya ingin mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, betul. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, untuk mencapai pembelajaran tersebut ya, jadi Bu Yulia itu kan ingin mengembangkan bagaimana cara Bu Yulia itu bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, strateginya apa saja yang sudah dipersiapkan? Kebetulan mungkin dari bulan-bulan sekarang kan kebetulan kita mungkin di sela-sela waktu kan belajar mengenai PMM, dan alhamdulillah di PMM itu mendapatkan ilmu, salah satunya ada pendekatan TARL atau yang disebut TARL ya, kemudian ada diferensiasi, dan kebetulan mungkin di awal pertemuan kemarin saya sudah melakukan penilaian di awal terhadap siswa, yaitu yang berbasis pendekatan TARL atau TARL itu, di mana siswa nanti akan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Satu kelompok siswa yang memang mempunyai kemampuan lebih mahir gitu ya. Kemudian yang kedua itu kelompok yang memang siswa itu baru berkembang seperti itu. Jadi nanti ada dua kelompok. Ketika dalam pembelajaran, karena memang untuk kelompoknya kita sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi pada saat kelompok yang memang sudah mahir itu nanti ketika tadi kan ada membuat alat peraga ya, dengan alat yang sudah disiapkan itu nanti anak-anak akan mengerjakan sendiri secara mandiri. Kemudian kalau untuk kelompok yang memang baru berkembang atau berkembang ya, itu akan terbimbing sepenuhnya oleh fasilitator atau kita sebagai guru seperti itu. Tapi untuk yang kelompok tadi, untuk yang mandiri juga memang terbimbing, tapi memang tidak sepenuhnya karena memang anak-anak itu sudah mahir seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi sebelum pembelajaran Bu Yulia itu melaksanakan dulu asesmen diagnostik ya, berdasarkan pendekatan TARL itu. Kemudian menyiapkan juga alat dan bahan, menyiapkan LKPD hingga dengan video pembelajaran. Saya rasa ini sudah cukup strategi yang sudah sangat lengkap ya. Tinggal nanti hari H kita akan sama-sama mengaplikasikan tujuan pembelajaran Bu Yulia, dan saya akan ada di belakang untuk mengamati proses pembelajaran tersebut. Jadi anggap saja saya tidak ada ya Bu Yulia, normal saja. Nanti
Kita akan observasi bagaimana pembelajaran Bu Yulia, dan ketika di pendamping individu mungkin kita akan melaksanakan sesi yang ketiga, yaitu sesi pasca observasi, dan akan ditemani oleh guru pengajar praktik. Terima kasih Bu Yulia atas kesempatannya. Oke, sama-sama. Ya, kita tutup saja percakapan pra observasi kelas kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama, Umi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yulia, apa kabar? Selamat pagi Umi, alhamdulillah baik. Bagaimana Umi? Alhamdulillah juga baik. Bu Yuli, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sesi pra-observasi ya. Jadi setelah kemarin kita melewati tahapan dari mulai pasca observasi, kemudian saya juga diberi kesempatan Bu Yuli untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Bu Yuli. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan terakhir yang menjadi tahapan pasca observasi. Nah, coba Bu Yulia masih ingat kan kemarin ya waktu kita observasi di kelas, kira-kira menurut Bu Yulia bagaimana Bu Yulia mengajarnya waktu itu? Apakah sudah sesuai dengan tujuan atau tidak? Pada saat itu mungkin untuk tujuan sendiri alhamdulillah tersampaikan kepada siswa. Namun mungkin kan dalam pembelajaran kita selalu ada kekurangan ya, tidak. Nah, kekurangannya kan memang dari tujuannya itu pada saat pengembangan itu kan ingin berpusat kepada peserta didik. Nah, kebetulan kan di sini saya ada dua kelompok ya. Ada dua kelompok, satu kelompok yang siswa di atas kemampuannya, kemudian yang kedua itu yang baru berkembang. Nah, kebetulan ketika saya terlalu fokus terhadap siswa yang baru berkembang, kan itu dibimbing secara sepenuhnya ya. Ternyata siswa yang memang harusnya mandiri itu terlihat yang tidak aktif seperti itu. Jadi ada yang karena memang mungkin udah bisa ataupun tidak dibimbing. Jadi mereka terlihatnya itu asik sendiri dan ada yang tidak aktif. Bahkan kan pada saat pembelajaran memang ada penggunaan handphone. Nah, itu karena ketika saya lihat itu ada beberapa siswa yang memang di kelompok satu itu terlihat kurang aktif karena tidak dibimbing sepenuhnya seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan belajarnya tercapai, tapi ada siswa yang mungkin karena siswa tersebut kemampuannya berdasarkan hasil observasi terbatas, justru kurang terperhatikan, kurang dapat perhatian dari gurunya sehingga kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, masih ingat nggak Bu tujuan pembelajaran yang waktu itu akan dicapai oleh Ibu itu apa? Kebetulan tujuan pembelajarannya itu menyampaikan tentang bagaimana siswa dari diskusi itu dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah, dan juga dari video pembelajaran siswa dapat membuat alat peraga tentang sistem mekanisme peredaran darah manusia seperti itu. Dan alhamdulillah kebetulan ada hasilnya. Di sini sudah ada 4 kelompok dan itu sudah membuat alat peraga semuanya, hanya kekurangannya tadi. Jadi untuk yang kemampuannya lebih di atas, jadi siswa itu kan tidak dibimbing secara sepenuhnya ya dari pendekatan TARLTA TARL ya. Jadi itu terlihat lebih kurang aktif gitu seperti itu. Beda dengan yang dibimbing sepenuhnya oleh kita. Dan banyak bertanya untuk siswa yang memang kemampuannya di bawah itu bu gitu, jadi terlihat aktifnya. Sementara yang sudah kemampuannya yang lebih tinggi itu lebih diam dan juga memang sudah paham gitunya, jadi tidak terlihat aktif seperti itu. Jadi memang setelah diperhatikan ya, kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata meskipun pembelajaran yang dilakukan sudah dulu sampai mengaktifkan pembelajaran diri, masih ada saja ya murid yang tidak aktif, dan khususnya justru terjadi pada murid yang mau diselesaikan. Iya, betul. Tadi juga boleh sudah menjelaskan bahwa itu kemungkinan terjadi karena perhatiannya fokus kepada yang kemampuannya di bawah. Nah, menurut Bu Yuli apa yang bisa Bu Yuli lakukan untuk mengaktifkan anak-anak yang tidak aktif seperti itu? Mungkin dalam pembelajaran ini mungkin pendekatannya bisa diganti, yaitu salah satunya dikelompokkan, mungkin tidak secara siswa yang berkemampuan berbeda, tetapi mungkin dari kemampuan berbeda itu bisa disatukan. Jadi ada yang memang kemampuannya lebih tinggi, atau ada yang sedang, ataupun memang ada yang baru berkembang seperti itu. Jadi mungkin kalau di pembelajaran nantinya saya akan mencoba untuk kelompok itu di heterogen gitu.
dibentuk dalam kelompok yang heterogen, tidak melalui pendekatan penilaian seperti itu lagi. Jadi misalkan bisa dengan dilihat dari kemampuan, kan udah tahu ya kita, jadi itu bisa dikolaborasikan antara yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dengan yang baru berkembang seperti itu. Dan ternyata bimbingan kita sebagai fasilitator itu sangat penting menurut saya. Jadi mungkin kita sebagai guru memang harus menjadi fasilitator untuk seluruhnya, karena mungkin kan beda ya kalau misalkan kita perhatikan, kita dekati anak itu dengan yang memang diabaikan seperti itu, kan emang nggak enak ya kalau diabaikan seperti itu manusia. Ini karena kita merasa dia mau udah bisa gitu ya, kita gitu. fokus aja ke yang ini nih, yang gitu. kurang-kurangnya gitu. Ternyata itu kurangnya perhatian dari guru itu bisa mempengaruhi juga terhadap motivasi belajar murid. Iya. Nah, rencana kedepannya nih Bu Yuri akan kapan nih untuk membuat lagi pembelajaran yang dari kata Bu Yuri rencananya akan membuat pembelajaran kelompokan dengan heterogen itu akan melaksanakannya kapan? Kebetulan kan kalau untuk semester ini hampir habis ya, jadi insya Allah saya akan menerapkannya di semester 2, karena di semester 2 kan itu pembelajaran di pertama mungkin boleh minggu pertama atau kedua, jadi saya akan sekarang perencanaannya mungkin dibuat terlebih dahulu. Dan alhamdulillah dari teman sejawat dan juga dari PMM dapat juga ilmu yang paling baik itu adalah untuk menerapkan bagaimana pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi. Mudah-mudahan kedepannya akan diterapkan seperti itu.